Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penerapan pembelajaran tatap muka terbatas yang dipadukan dengan pembelajaran jarak jauh, menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran yang dapat memadukan kedua pembelajaran tersebut yang dikenal dengan istilah blended learning. Metode blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Untuk itu diperlukan berbagai persiapan yang matang oleh guru, dan persiapan tersebutlah yang menjadi kunci utama keberhasilan pembelajaran blended learning. Sebagai guru, saya tertantang untuk membuat yang terbaik. Saya Rahmawati Abuna Eskom, guru produktif rekayasa perangkat lunak SMK Negeri 5 Gorontalo, menyajikannya untuk Anda. Persiapan awal yang saya lakukan untuk merancang pembelajaran blended learning dengan mencari literatur di internet dan tambahan informasi, serta melakukan kolaborasi dengan rekan kerja guru se-IGS. Setelah mendapatkan banyak informasi, saya mulai membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang nampak pada layar monitor seperti ini. Untuk strategi pembelajaran, saya membagi menjadi dua, yaitu moda daring dan moda luring. Karena pembelajaran di sekolah menggunakan sistem blended yang menggabungkan pembelajaran secara tatap muka dan secara virtual. Setelah merumuskan RPP, saya mulai merancang materi pembelajaran yang saya buat dalam bentuk video menggunakan aplikasi Bandicam dan aplikasi Capcut. Setelah video pembelajaran selesai, saya mengunggah video tersebut ke YouTube dan siswa pun bisa memanfaatkan kolom komentar untuk berinteraksi dengan guru maupun dengan sesama siswa. Link video pembelajaran juga saya share di WA Group dan ke Google Classroom sehari sebelum jadwal pelajaran dimulai. Ini adalah halaman depan ruang praktek RPL atau rekayasa perangkat lunak yang nampak bersih dan indah dengan bunga-bunga yang tertata rapi. Sekarang kita memasuki ruang praktek RPL yang nampak bersih, udaranya yang sejuk, dan pencahayaan yang memadai. Alat-alat praktek yang sudah tertata rapi dan kursi yang sudah diberi tanda silang untuk mengatur jarak duduk sebagai salah satu langkah untuk pencegahan penularan COVID-19 di antara siswa. Saya menyadari bahwa keadaan lingkungan dan ruang praktek yang bersih akan menjamin kesehatan dan kenyamanan peserta didik dalam belajar. Persiapan selanjutnya yang saya lakukan adalah menyiapkan media pembelajaran berupa laptop dan LCD proyektor, serta administrasi guru berupa perangkat pembelajaran, daftar nilai, dan absensi siswa. Penerapan protokol kesehatan 5M dalam pembelajaran tatap muka terbatas sudah terbiasa dilakukan oleh peserta didik sejak diberlakukannya PTMT tersebut pada awal September lalu, yaitu dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua toh? Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mapel pemodelan perangkat lunak. Kita akan membahas materi baru ya untuk hari ini. Jadi kita akan menggunakan dua metode sekaligus. Jadi adik-adik sekalian sekarang yang luring, metode luring, kemudian yang ada di rumah juga bisa akan saya gabungkan di Google Meet. Untuk itu saya bagi linknya dulu ya untuk teman-temanmu yang ada di rumah. Tadi lihat di layar monitor, teman-teman kalian yang sudah bergabung, mohon untuk yang ada di rumah bisa menyalakan videonya
Apa kabar Nurhaliza? Alisa? Nurain? Apa kabar? Oke, jadi sebelum memulai pelajaran di hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa. Dan di rumah bisa ikut sama-sama berdoa ya. Dipimpin oleh Jian. Oke, silakan Jian untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, ya. Alhamdulillah. Oke, jadi semoga hari ini pertemuan di hari ini akan berjalan dengan baik sesuai apa yang kita harapkan. Oke, jadi yang ada di rumah juga standby terus ya. Di hari ini sebelum mulai pelajaran seperti biasa saya absen. Yang di rumah dengar ya, saya mau absen ini. Jihan, Bu Aini, Hari Ibu. Ahmad, Muhammad Ferdian Ali. Oke, jadi hari ini kita ada materi baru. Nanti materinya disimak pada video yang akan saya tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita semua anak-anakku di kesempatan hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan hari ini kita kembali dengan mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Oke, silakan perhatikan gambar berikut. Sepertinya kita tidak pernah asing lagi dengan simbol-simbol yang nampak di layar monitor ini ya. Jadi simbol-simbol ini atau diagram ini sering kita temui di setiap mata pelajaran yang diajarkan di rekayasa perangkat lunak sejak dari kelas 10 sampai dengan adik-adikku sekalian ada di kelas 11. Jadi saya berharap adik-adik bisa mengidentifikasi apa saja yang ada di dalam gambar ini. Oke, jadi yang ada di dalam gambar ini adalah simbol-simbol yang nantinya ini dibuat dalam sebuah diagram untuk memodelkan sebuah sistem. Jadi kaitannya dengan materi hari ini yang akan kita pelajari adalah alur kerja dari sistem menggunakan diagram. Adapun kompetensi dasarnya, kita sudah masuk di kompetensi dasar 3.3 ya, yaitu menerapkan alur kerja sistem berorientasi objek. 4.3 membuat alur kerja sistem berorientasi objek. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang sangat saya harapkan bisa dicapai di kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu adik-adikku sekalian diharapkan bisa mengkonsepkan tentang UML. Yang kedua, bisa menjelaskan konsep use case diagram. Kemudian 3.1 adik-adik bisa membuat use case diagram itu sendiri. Nah, untuk tujuan 3 dan 4 serta 2 dan 3 ini insya Allah akan kita capai di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita fokus di 3 tujuan ini ya. Oke, langsung kita masuk ke materi, yaitu membuat alur kerja sistem berorientasi objek. Pertama kita akan membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Nah, apa itu UML? UML itu adalah sekumpulan alat, jadi alat ya, sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Di dalam UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML juga digunakan untuk menjelaskan, memberikan spesifikasi, merancang, membuat model, dan mendokumentasikan semua aspek dari suatu sistem. Jadi UML itu sekumpulan alat yang bisa digunakan untuk membuat sebuah pemodelan dari sebuah sistem. Oke, kita lanjut.
fungsi dari UML. Yang pertama, bisa memberikan bahasa pemodelan sistem secara virtual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman. Jadi dengan adanya pemodelan yang kita buat dengan UML ini bisa memberikan kerangka atau model atau pola dari sistem yang akan kita bangun atau yang akan kita buat. Yang kedua, bisa memberikan model yang siap digunakan untuk pembuatan pengembangan sistem. Jadi kaitannya dengan nomor 1 tadi itu adanya model atau kerangka atau pola yang bisa kita gunakan untuk membangun sistem. Yang ketiga, sebagai blueprint, di mana menyediakan kerangka terperinci yang menjadi dasar pembuatan sebuah sistem. Yang keempat, bisa menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Oke, sampai sini videonya saya pause dulu. Apa ada pertanyaan dari adik-adikku sekalian mengenai materi? Oke, silakan. Oke, ada pertanyaan ya dari Air. Ditanyakan, apakah kita bisa membuat program tanpa melakukan pemodelan terlebih dahulu? Oke, ada yang bisa menyangka atau ada yang bisa menjawab? Oke. Jadi pemodelan adalah acuan dari pembuatan program. Ada lagi? Ya, sudah saya mau. Contohnya seperti saat kita menjahit, kita harus membuat polanya terlebih dahulu agar sesuai dengan Oke. Jadi contoh yang disampaikan terlalu sangat masuk akal ya. Ketika si tukang jahit mau buat baju itu harus buat pola dulu supaya pas bikin baju, bajunya tidak salah-salah. Baju untuk ukuran dewasa dibuatnya jadi ukuran anak-anak. Jadi harus ada pola dulu untuk membuat baju tersebut. Oke, kasih aplaus dulu untuk semua. Berikut saya lanjutkan kembali videonya ya. Oke, kita langsung masuk di use case diagram. Apa itu use case diagram? Nah, use case ini adalah gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor use case dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Jadi misalkan ada sebuah sistem. Di dalam sistem itu ada yang namanya aktor. Nah, semua yang dilakukan oleh aktor, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aktor itu dibuatkan pemodelannya menggunakan use case diagram. Perhatikan gambar di atas ini. Ini sudah saya gambarkan. Di sini ada seorang aktor. Kemudian ada sistem yang dia buat, yaitu mengabsen siswa dan mengolah nilai siswa. Ini adalah aktivitas seorang guru. Use case diagram di atas memperlihatkan beberapa elemen. Yang pertama adalah aktor. Nah, aktor ini mempresentasikan seorang user yang sedang melakukan interaksi dengan sistem. Yang kedua yaitu association, yaitu suatu interaksi yang menghubungkan antara user dengan sistem. Jadi seperti arus seperti ini ya. Yang ketiga use case, merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem. Jadi use case yang dimaksud adalah mengabsen siswa dan mengolah nilai siswa. Oke, sampai situ semoga adik-adikku sekalian bisa menerimanya dengan jelas ya. Oke, kita langsung masuk di praktikum ya. Untuk membuat use case diagram, kita menggunakan aplikasi yang namanya Star UML. Jadi kita langsung klik saja aplikasinya. Kita tunggu sebentar sampai aplikasinya terbuka. Ya, ini adalah tampilan awal dari Star UML ya. Jadi kita awali cara membuatnya. Yang pertama kita klik model, kemudian add diagram,
kita pilih atau kita cari use case diagram. Oke, ini sudah didapat use case diagram, diklik. Ya, sehingga muncul semua toolbox yang ada di sebelah kiri ini ya, yang akan kita gunakan untuk merancang sebuah diagram. Oke, jadi sekarang kita akan membuat sistem pembelajaran di kelas di mana melibatkan guru sebagai seorang aktor. Kita ambil simbol aktor seperti ini ya. Kita masukkan ke sini. Aktor ini kita beri nama guru. Kemudian kita ambil use case-nya. Kita isikan aktivitas yang dilakukan oleh guru, yaitu mengabsen siswa, kemudian kita tambahkan lagi use case-nya untuk menyatakan aktivitas atau pekerjaan lain selain mengabsen siswa. Bisa juga mengolah nilai. Oke, setelah ada dua simbol, ada simbol aktor dan use case, maka kita tambahkan satu simbol ya lagi untuk arus datanya, atau kita kenal di sini namanya association. Kita klik, kita ambil, kita tarik arah panahnya ke mengabsen siswa. Kemudian satu lagi kita tarik ke mengolah nilai. Oke, ini adalah use case diagram dari sistem pembelajaran di kelas, di mana aktornya adalah guru. Kemudian si guru ini melakukan absen siswa, mengabsen siswa dan mengolah nilai. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, sangat mudah dan gampang sekali. Bisa adik-adikku sekalian langsung praktekkan di lab komputer. Oke, silakan langsung praktek saja di komputer masing-masing ya. Ini adalah kegiatan penilaian proses terhadap hasil praktikum yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk anak-anak yang ada di rumah dapat memasukkan hasil prakteknya lewat Google Classroom. Penilaian proses ini menggunakan rubrik penilaian yang dibuat sebelumnya berdasarkan kriteria penilaian yang bersesuaian dengan tujuan pembelajaran. Tapi karena sudah di pertengahan kegiatan dan saya lihat kalian kurang semangat, ayo kita berdiri dulu sejenak untuk melakukan eskripsi. Silakan berdiri untuk merelaksasi tubuh. Oke, siap. 5, 4, 3, 2. Bagaimana? Sudah fresh? Lanjut lagi ya. Silakan dilanjutkan pekerjaan kalian. Oke, jadi semua rata-rata sudah saya lihat dan sudah nilai. Semuanya hasilnya bagus ya. Ada yang bisa menyampaikan hasil dari diagram yang dia buat? Oke, silakan. Sistem yang saya buat yaitu sistem belajar online dengan aktor nama saya sendiri, use case yaitu memilih barang yang akan dibeli, menaruhnya di keranjang, dan melakukan pembayaran. Oke, jadi punya Jihan itu ada 3 use case yang dia gunakan, yaitu yang pertama memilih barang yang akan dibeli, menaruhnya di keranjang, kemudian melakukan pembayaran. Oke, kasih hapus dulu untuk dia. Ya, bagaimana dengan yang ada di rumah? Bisa menunjukkan hasil yang sudah
semuanya di kertas karena di rumah juga tidak ada alat untuk di praktek ya. Jadi buat sementara di kertas dulu. Larissa, apa yang bisa kamu sampaikan apa yang kamu buat itu? Dan sekarang kita tiba pada kesimpulan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah dibahas? Kesimpulan itu adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk membuat pemajaran dari sebuah sistem. Oke, jadi UML sekumpulan alat atau notasi yang digunakan untuk membuat pemodelan dari sebuah sistem. Yang berikut tentang use case. Jadi use case adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang aktor di dalam sebuah sistem. Jadi itu sekali yang disampaikan oleh Jihad. Setelah kesimpulan ini dan alhamdulillah semua terterima dengan jelas di adik-adikku sekalian. Jadi sekarang untuk lebih meningkatkan kompetensi atau pemahaman kalian lebih dalam lagi tentang materi yang sudah disajikan, saya beri tugas untuk ke rumah ya. Jadi kamu diminta untuk membuat use case diagram dari sistem kasir Indomaret. Nah, saya tahu semua sudah pernah belanja di Indomaret, jadi sistem belanja di Indomaret itu pasti sudah kamu kuasai. Jadi kamu buatkan itu use case diagramnya, tapi di buku atau di kertas ya, boleh. Kemudian setelah dibuat itu dikirim di classroom, bisa dengan ditampilkannya juga sini. Maka berakhir pula rangkaian kegiatan pembelajaran di hari ini ya. Jadi insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi demikian dari saya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan tetap diterapkan. Jangan lupa pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.